Masih ingat nggak kemarin Zakir Naik kan kesini? Zakir Naik kan baru pulang dari Indonesia kan? Jangan-jangan ketika Zakir Naik di Indonesia dia dapat bonus. Nah, cuman bonusnya itu nggak dibersihin dulu, akhirnya asal dapat kan? Iya, masa sih baru pulang dari Indonesia ini? Aduh. Kasihan sekali sih. Tapi ya nggak apa-apa, karena ada hadis yang menyatakan seperti ini. Barang siapa yang mati dengan tidak mempersekutukan Allah, maka dia tetap akan masuk surga. Meskipun dia mencuri, meskipun dia berzina, meskipun dia ya segala macam, ya setidaknya ada hadis yang menguatkan. Jadi mau kalian juga mau kalian 30 kali sehari, ya terserah lah. Jadi untuk yang ngata-ngatain Kristen begini begitu, bagaimana? Mantap kan? Mantap ya? Mantap ya? Baik, sahabat Asik Ngaji, video ini sudah viral dan beredar di media sosial, dan hemat kami ini wajib untuk diluruskan. Sebelumnya orang ini pernah membuat konten makan daging babi, kemudian melafalkan asma-asma Allah, dan selanjutnya orang ini pernah membuat khutbah Jumat, tapi bukan menyampaikan kebenaran, justru malah menyinggung tentang dinul Islam. Dan yang sekarang, yang ketiga, katanya Dr. Zakir Naik diisukan kemari memiliki penyakit yang begitu sangat luar biasa hebatnya, dan itu adalah hoax ya ikhwah. Kami bisa pastikan itu, dan kita akan lihat bagaimana pemberitaan yang ada di media sosial, dan kemudian kami akan tampilkan fakta-faktanya itu. Dan orang ini mengatakan kasihan kepada Dr. Zakir Naik, karena mungkin orang ini sudah menyangka bahwa Dr. Zakir Naik itu memiliki penyakit yang dituduhkan dan difitnahkan itu. Alhamdulillah, sekali lagi kami akan luruskan ini, karena yang kedua tadi, orang ini sudah menafsirkan hadis Nabi SAW yang nyatanya bukan seperti itu. Orang ini sudah menafsirkan sesuai dengan nafsunya, makna hadis tidak seperti pemahaman orang ini. Kenapa? Karena orang ini sudah mengatakan walaupun 30 kali sehari, itu silakan saja. Karena ada hadis yang menguatkan seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Begini ya ikhwah, kalau misalkan kebencian sudah mengakar dalam hatinya, apa yang kemudian disampaikan tidak melihat kebenaran, tidak melihat itu dusta, mereka akan menampilkan yang penting umat Islam tersudut, begitu ya ikhwah. Sampai-sampai Dr. Zakir Naik yang kemudian pemberitaannya itu hoax, oleh orang ini diangkat ya ikhwah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Baik. Yang pertama, kita akan sampaikan terlebih dahulu. Pertama, orang ini mengatakan jangan-jangan Dr. Zakir Naik itu kemarin sempat ke Indonesia, kemudian mendapatkan hadiah, dan hadiahnya tidak dibersihkan, dan sekarang Dr. Zakir Naik mengidap penyakit yang sedang dideritanya. Katanya itu adalah penyakit keras ya, dan penyakit menular. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Baik ikhwah, kami diberikan link bantahannya. Bahkan nanti sahabat bisa melihat video dari saudara kita yang kemudian begitu sangat luar biasa bantahannya, karena menampilkan data fakta seperti apa. Nah, kami dikirimi dengan foto yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan kemarin yang di media sosial terkait Dr. Zakir Naik, bahwa katanya Dr. Zakir Naik itu memiliki dan mengidap penyakit serius, maka sebetulnya yang pertama kami sudah sampaikan di video kami sebelumnya, itu nyata hoax ikhwah, dan itu diedit. Jadi kertasnya itu tidak nyata dan itu diedit. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sana kertasnya itu tidak ada barcode-nya, tidak ada QR-nya, kemudian tidak resmi. Dan umur yang kemudian sekarang Dr. Zakir Naik seharusnya 59 tahun, tetapi di sini itu tidak balance, tidak seimbang antara hari kelahirannya di tahun 1965, kalau misalkan tahun sekarang 2025, harusnya itu 59 tahun, tetapi di sini dituliskan 65 tahun. Ini kekeliruan yang sangat nyata, karena memang ini adalah hoax Eva. Siapa yang penyebar ini? Yang pertama menyebarkan ini adalah Fatimah Khan. Justru namanya juga ini adalah hoax Ewa. Jadi Fatimah Khan ini mengambil dari nama Islam, tetapi sejatinya orang ini adalah non-muslim secara nyata ya. Baik, kita akan lihat. Kalau misalkan kita bandingkan kemarin yang foto viral itu, ini
sudah kentara ketahuan sebetulnya. Tetapi non-muslim sudah terlanjur tidak menyukai Dr. Zakir Naik, kemudian mereka mengatakan bahwa ini adalah nyata. Padahal kalau misalkan kita melihat secara jelasnya bahwa yang namanya rekam medis itu atau data yang ditampilkannya seperti ini. Di sini ada barcode-nya, kemudian ada QR-nya, kemudian nomor teleponnya jelas, tanda tangannya di sana juga sangat jelas begitu ya. Tetapi di sebelumnya ini kan sangat-sangat rancu dan tidak terlihat jelas bagaimana misalkan barcode-nya, karena memang tidak ada barcode. Kemudian tidak ada QR-nya, kemudian di sini nomor-nomornya pun juga tidak jelas, dan penanggalan usia Dr. Zakir Naik juga keliru, kemudian registrasi juga sama keliru, tahun registrasinya keliru. Nah, artinya ini adalah dusta yang sangat nyata. Tetapi bagi orang ini, non-muslim ini, langsung dibesar-besarkan. Jadi mereka tidak melihat benar atau tidaknya berita. Yang penting ini sudah keluar nih, mereka meyakini ini udah ada bahan untuk menjatuhkan dai Islam, begitu kira-kira. Jadi mereka tidak melihat benar atau salahnya berita. Yang penting nih ada beritanya disebarluaskan, kemudian di sananya ada fitnah-fitnah yang begitu keji dan luar biasa yang mereka sampaikan. Nah, itu yang pertama ya Khafillah. Yang kedua, orang ini sudah menafsirkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahaya ya ikhwah. Ketika orang ini mengatakan ada dalam hadisnya dikatakan, baik kita akan ulang sekali lagi bagaimana pernyataannya. Tapi ya nggak apa-apa, karena ada hadis yang menyatakan seperti ini. Barang siapa yang mati dengan tidak mempersekutukan Allah, maka dia tetap akan masuk surga. Meskipun dia mencuri, meskipun dia berzina, meskipun dia ya segala macam, ya setidaknya ada hadis yang menguatkan. Jadi mau kalian juga mau kalian 30 kali sehari terserah. Nah, orang ini sebelumnya membawa hadis Nabi. Barang siapa yang tidak menyekutukan Allah, kemudian dia mencuri dan berzina, akan masuk surga. Orang ini menambahkan, jadi kalau misalkan Anda 30 kali sehari pun, artinya apa? Masih ada sambungan dari hadis tersebut. Walaupun 30 kali sekalipun, ya terserah, masuk surga. Begitu kira-kira Khafillah. Nah, ini penafsiran yang sangat-sangat keliru dan sangat-sangat menyesatkan. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi kita melihat hadis-hadis yang lainnya. Bahkan kita melihat ayat Al-Quranul Karim. Karena hadis itu tidak berdiri sendiri ya ikhwah. Harus melihat daripada Al-Quranul Karim, sumber utama umat Islam, kemudian dari hadis Nabi SAW yang lainnya. Tidak kemudian hanya dimaknai dan dipahami hadis itu saja. Dalam Islam, kita mengetahui bersama, ketika orang mencuri, itu dipotong tangan loh. Artinya apa? Keras Islam melarang untuk mencuri. Yang kedua, dalam Islam, kalau misalkan ada zina dan zinanya zina muhson, itu benar Islam merajamnya loh. Sampai seperti itu aturan dan hukum dalam Islam. Orang ini menafsirkan hadis berdasarkan nafsunya yang awam itu. Sehingga dia mengatakan, silakan mau 30 kali sehari pun, karena ada hadis yang menguatkan, ya terserahlah begitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Mas, begini, itu hadis benar adanya, dan hadis itu tidak berdiri sendiri. Kita harus melihat hadis-hadis yang lainnya, di mana orang yang mencuri dipotong tangannya, di mana orang yang berzina dirajam. Keras dalam hal ini hukum Islam. Artinya dilarang untuk mencuri, dilarang untuk berzina. Kenapa dalam hadis itu tetap masuk surga? Yang pertama, boleh jadi kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Atau boleh jadi dia setelah masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala, maka setelah dosanya habis, mereka dimasukkan ke dalam surga. Bukan berarti ini perintah boleh 30 kali sehari pun. Lihat dalam Al-Quran bagaimana orang yang kemudian berzina itu dirajam. Lihat dalam hadis Nabi bagaimana orang yang kemudian mencuri itu dipotong tangan. Artinya dosa besar orang yang mencuri dan berzina. Bukan menjadi penghalalan seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini ikhafillah yang dinamakan menafsirkan sesuai dengan nafsunya. Hati-hati mas, hati-hati. Kenapa? Nih, kami tampilkan di sini supaya Anda bisa hati-hati. Ini kan sedang monolog, bukan sedang debat ya, Pak. Nah, di sini kami akan tampilkan tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Hati-hati. Ini ada pasalnya, Mas. Nah, di sini disebutkan
Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu. Penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu, ini bisa kena sanksi hukuman. Jadi hati-hati, Anda jangan asal menafsirkan. Itu hadis Nabi SAW dipahami oleh umat Islam tidak seperti itu. Karena hadis ini tidak berdiri sendiri, harus melihat hadis-hadis yang lainnya. Bukan berarti itu penghalalan zina, bukan berarti itu penghalalan kemudian mencuri. Tidak seperti itu, karena jelas dalam Islam dikatakan mencuri, berzina, hukumannya keras luar biasa. Kenapa orang tersebut masuk ke dalam surga kalau misalkan dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, karena boleh jadi dia bertobat sebelum matinya. Yang kedua, dia tidak bertobat tetapi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya itu. Tetapi pada akhirnya dia akan masuk ke dalam surga. Bukan berarti ini penghalalan perbuatan-perbuatan keji. Ini yang namanya menafsirkan dengan seenak jidatnya. Maka kami menghimbau kepada Anda, salah satunya, pertama, Anda minta maaf kepada Dr. Zakir Naik karena beliau tidak pernah melakukan apa yang kemudian Anda tuduhkan seperti itu. Dengan Anda mengatakan kasihan Dr. Zakir Naik. Kemudian yang kedua, Anda harus bertanggung jawab terhadap hadis Nabi yang kemudian Anda tafsirkan sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi counter yang nyata dari non-muslim ini, yang hemat kami orang ini nampaknya harus dibina. Alhamdulillah. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga besar manfaatnya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.